minta sama Allah. Bagaimana kita minta sama Allah nih biar kita cukup makan, enggak usah banyak-banyak, 7 turunan aja. Begitu. Biar cukup kita makan, enggak kesusahan hidup. Ulama banyak ajarkan kita doa. Kata ulama, baca aja surat Yasin. Baca aja surat Yasin. Sebablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, kata Nabi, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niatan apa saja yang dibacakannya. Kita baca Yasin niatnya biar Allah beri makan kita. Allah bakal kasih jalan makan kita tanpa kesulitan. Kasih jalan rezeki kita tanpa ada kesusahan dengan baca Yasin. Bahkan di dalam riwayat yang lain, man qara'a Yasin amama hajatin qudiyatlah. Siapa orang yang baca Yasin di hadapan hajat yang mendesak, yang dia butuhkan, Allah wujudkan hajatnya. Baca Yasin. Jangan nggak baca. Asal baca Yasin dengan khusyuk. Kita memohon kepada Allah melalui membaca surat Yasin. Allah ijabah, nggak bakalan kesulitan makan dalam hidupnya, nggak bakalan. Meski di zaman kelaparan, nggak bakal ngalamin kesusahan hidup kalaulah dia mau berdoa memohon kepada Allah melalui surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Catatannya, Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 16 baris kelima. Betul. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, adapun tiap-tiap kamu, ja'i'un yaitu orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang tidak kelaparan, orang yang aku berikan makan akan dia. Fastat'imuni, maka minta makanlah kalian padaku. Ut'imkum, niscaya aku berikan makan akan kalian semua. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita
masih berbicara dalil dari hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, yakni maha kaya, yakni tidak butuh ama apa saja. Justru kita sebagai hamba yang memiliki sifat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi artinya, saudara, kita ngaji tentang firman-firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, tapi disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadi, kata Allah, dan ini kita pelan-pelan kita buka telinga kalbu kita supaya kita diajak bicara ini sama Allah, supaya kita bisa merespon, bisa merekam, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, saudara, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita maknanya dipanggil oleh Allah dengan panggilan hambanya yang siap mengabdi, melayani Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kullukum ja'i', tiap-tiap Anda itu lapar. Sama ada dia orang kaya, sama ada dia orang miskin. Yang namanya manusia pada dasarnya adalah lapar, yakni butuh makan. Yang namanya manusia butuh makan. Illa man at'amtuhu, kecuali yang enggak kelaparan, kata Allah, orang-orang yang aku beri makan. Fastab'imuni, ayo pada minta makan kalian semua padaku. Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, menyuruh kita untuk minta makan kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk Allah ini butuh sifat kita iftiqar, tidak qiyamuhu binafsihi, bahwa kita butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongan Allah, dan kita butuh makan. Kita butuh makan. Untuk apa kita makan? Saudara, kita sebagai manusia, untuk melangsungkan hidup kita di alam dunia ini, kita butuh makan. Sama aja dia orang kaya, sama aja dia orang miskin. Semua kita butuh kepada makan. Untuk apa makan ini? Tentu untuk melangsungkan kehidupan kita
selama kita ada di jagat raya ini. Tentu fungsi makan untuk memproduksi energi. Kita bisa ibadah karena ada tenaga. Tenaga itu berangkat daripada saripati makanan. Saripati makanan itu berangkat daripada asupan makan. Maka kita butuh makan. Begitu. Walaupun itu orang jadi petani nanam padi, yang numbuhin padi adalah Allah. Antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Apakah Anda yang menumbuhkan benih ataukah aku, kata Allah. Semuanya Allah. Jadi walaupun saudara duitnya banyak, kalau enggak ada makanan nih, Allah enggak panenin. Gitu. Orang enggak dikasih dorongan di hatinya mau bertani, mau makan apa kita? Walaupun duitnya banyak, enggak mungkinlah kita mau makan duit. Ada enggak ini yang mau makan duit nih? Enggak ada. Kita orang ini butuh makan. Untuk kita biar ada kekuatan di badan kita. Kita minta makanlah sama Allah. Jangan sungkan-sungkan sebagai hamba yang sifatnya fakir. Bukan Tuhan dia, di mana Tuhan sifatnya qiyamuhu binafsi. Kita butuh sama Allah. Sampai Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, liyas'al ahadukum hajatahu kullaha hatta syasha'ana lihi idan qata'. Kata Nabi, hendaklah seorang kamu meminta kepada Allah hajatnya, apa saja seluruhnya, ampe sendalnya putus, minta, jangan sungkan ama Allah, minta makan ama Allah. Jangan kita enggak minta makan ama Allah. Tapi saudara, perlu kita pahami, makanan itu ada dua. Oleh karena kita ini terdiri sebagai makhluk Allah manusia, ada dua unsur pada badan kita. Ada namanya alam mulki, ada namanya alam malakut. Artinya alam mulki yang bisa dijamah, yang bisa ditemukan oleh panca indera. Yang kedua ada namanya alam malakut, alam yang tidak bisa disentuh oleh panca indera tapi ada, itu disebut alam malakut. Mana alam mulki kita? Namanya alam ragawi, badan, jasad. Ini badan ini disebut alam mulki, sebab kita bisa dipegang, sebab kita bisa dijamah. Taunya sesuatu kasar halus melalui indera peraba. Begitu. Kita ini termasuk makhluk kasar. Gitu. Nih yang ngaji, saya nggak paham. Teman-teman yang ngaji nih, termasuk makhluk halus kah apa makhluk kasar? Nih yang bener nih, yang ngaji nih. Makhluk halus. Makhluk halus, makhluk kasar. Kasar. Kenapa kasar? Bisa dijamah. Jadi yang ngaji ini orang halus apa orang kasar?
Hah? Orang halus apa orang kasar? Oh iya, orang kasar. Kalau ada yang bilang kasar loh, marah enggak? Marah, berarti dia makhluk halus. Begitu. Kalau yang bilang kasar loh, yes, emang gua ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Raga. Yang kedua, ada ruh di badan kita. Ruh ini namanya alam malakut. Alam malakut. Alam non indrawi. Kita nggak bisa lihat ruh, tapi tahu ada ruhnya karena gerak-gerak. Ini namanya disebut alam malakut. Ruh dan raga ini, saudara, dua-duanya butuh makan. Dan kita jangan sungkan, kata Allah, fastat'imuni, ayo minta makan sama saya. Makan apa? Oleh karena kita terdiri dari dua unsur, maka makanan pun ada dua unsur. Ada makanan zahir, ada makanan batin. Ada makanan raga, ada makanan ruh. Ada jasmani, ada rohani. Nah, makanan jasmani ini bisa ditempuh supaya kita bisa makan. Ada dua jalur. Yang pertama, cara kita minta makan kepada Allah, yaitu hendaklah kita berusaha kasab. Apakah kita bertani? Apakah kita berkebun? Apakah kita bekerja kantoran? Apakah kita ngewarung? Ini namanya usaha untuk kita memenuhi hajat kita, supaya kita makan, minta makan. Nah, makanan dengan usaha ini disuruh oleh agama. Allah udah nyuruh, fastat'imuni, ayo minta makan kepadaku. Perintah Allah. Sampailah Rasulullah SAW menyatakan, tolabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal, makanan yang halal, itu amat sangat wajib atas tiap-tiap muslim, mau laki mau perempuan. Kudu usaha. Jangan kita nggak usaha untuk kita minta makan sama Allah. Biar yang nanam itu padi kita, tapi yang menumbuhkan bukan kita, adalah Allah. Biar yang nanam itu duren, semangka, cabe, jagung, apa aja, apel, kita yang nanam. Itu sebatas usaha yang menumbuhkan, sehingga muncul buah-buahan yang menjadi vitamin buat kita, menjadi nutrisi buat badan kita, ada yang menjadi karbohidrat buat kita. Ini semuanya adalah Allah, bukan kita. Banyak yang usaha luar biasa bertani dengan olahan yang luar biasa bagusnya, kata Allah gagal panen. Itu begitu, saudara. Nah, makanan ini kita bisa tempuh biar kita bisa makan dengan kita usaha. Buat kita makan. Mau orang kaya butuh makan, mau orang miskin juga butuh makan. Dan enaknya makanan itu bukan dari makanan,
Yang bikin enak makanan itu adalah Allah munculkan di hati seseorang. Ketika hati seseorang menerima itu, maka dia bakal berkata enak. Ketika hatinya tidak menerima makanan itu, maka dia kata makanan itu tidak enak. Jadi yang makan kita, yang memunculkan rasa enak atau tidak adalah Allah. Contoh, di depan kita ada opor ayam, apalagi ya, ayam pop, apalagi dah tuh kepala kakap, apalagi dah tuh tongseng, sop iga, sate, gurami bakar, cumi, saus tiram, udang, sambal balado, apa aja lengkap tuh. Enak nggak kira-kira? Enak nggak? Lagi tengkar sama bini, enak nggak? Saya tanya nih, enak nggak? Kagak. Jadi yang bikin enak itu Allah, bukan makanan. Bukan makanan. Allah yang memunculkan enak. Begitu enak. Ada orang makan di pinggir sawah, cuma nasi sama sambal doang. Beda dengan orang yang duduk di pesawat kelas bisnis. Begitu kelasnya aja bukan ekonomi bisnis, dengan dandanan perlente, pakai jas, pakai ini, kacamata hitam keren, ditawarin mau makan sate kambing, nggak, darah tinggi. Mau makan sop iga, kolesterol, emping, asam urat. Mau ngopi, nggak, asam lambung, sengsara. Makan aja susah. Ada orang makan di pinggir sawah pematang, pakai daun pisang, nasi pakai sambal doang. Mana di sampingnya ada barang kuning lagi. Di pematang sawah. Dia makan nikmat. Begitu cuman lalaban poh-pohan, begitu daun begituan doang, dia makan pakai nambah. Begitu makan, minumnya dimuk gitu, teh tubruk. Begitu itu habis makan 3 piring bisa. Habis itu dia minum aja itu teh tubruk sampai tahag. Tahagnya itu mahal. Begitu, padahal dia orang biasa. Apa kata dia sama bininya? Nikmat bang tuh. Yang bikin nikmat itu Allah. Yang bikin nikmat Allah. Nikmat begitu. Bukan makanan, bukan restoran, bukan. Begitu. Maka bila saudara bininya, bang kayak orang-orang apa? Apaan sesekali makan di luar rumah apa? Siap besok. Maka ketemu hari Sabtu, bawa tuh tikar, taruh di gang. Ngapain? Katanya mau makan di luar rumah. Ini di luar rumah, kan di luar ini. Begitu. Maksud saya di restoran, udah yang penting mah sehat, enak. Lihat tuh teman-teman di restoran, duduk lama banget, dikasih otak-otak. Begitu. Emang apa dikasih otak-otak? Biar enggak marah. Begitu. Jadi kok lama banget bikin gurami? Apa nyari dulu ke parung ya gurami ini ya? Lama banget. Pelayan, kok lama banget? Lu nggak ada otaknya? Kan ada 2 piring itu otak. Kata dia begitu. Dikasih otak 2 piring. Ada. Terus si otak-otak ya kan ente nanya otak. Takut dikata nggak ada otaknya, itu udah saya kasih duluan. Biar ente ada otaknya. Entar saya juga pengen buru-buru. Yang mesen kan bukan ente doang, banyak. Begitu kata dia. Tambah perih perut. Gara-gara perih ini nih. Jadi makanan nih
nikmat. Minta makan sama Allah. Usaha untuk melangsungkan kehidupan kita. Jangan sungkan. Kita untuk usaha. Dan Allah demen sama orang usaha. Innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul 'abdal muhtarif. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah cinta sama hamba yang mau bekerja, berusaha. Demen Allah yang kayak begitu. Allah enggak demen sama orang yang tidak mau usaha. Innallaha yubghitur 'abdal batil. Allah enggak demen sama seorang hamba yang suka kongres, kongko ora beres. Begitu, enggak mau usaha, ngobrol. Yang demen Allah. Demen nama yang usaha. Kedua, supaya kita minta makanan dohir ini caranya dengan doa. Minta sama Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan tentang Allah, fahuwallazi yut'imuni wa yasqin. Huwallazi yut'imuni wa yasqin. Dia Allah yang ngasih makan namaku, ngasih minum namaku. Kita minta sama Allah. Minta biar kita enggak kesulitan makan, enggak kesulitan minum, enggak kesulitan hidup. Minta sama Allah. Di samping ikhtiar lahiriah supaya kita mendapatkan ta'amul zahir, kita pun juga ikhtiar batiniah lewat pintu doa. Doalah kita sama Allah agar supaya kita enggak kesulitan kita makan. Minta sama Allah. Bagaimana kita minta sama Allah nih biar kita cukup makan, enggak usah banyak-banyak, 7 turunan aja. Begitu. Biar cukup kita makan, enggak kesusahan hidup. Ulama banyak ajarkan kita doa. Kata ulama, baca aja surat Yasin. Baca aja surat Yasin. Sebablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, kata Nabi, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niatan apa saja yang dibacakannya. Kita baca Yasin niatnya biar Allah beri makan kita. Allah bakal kasih jalan makan kita tanpa kesulitan. Kasih jalan rezeki kita tanpa ada kesusahan dengan baca Yasin. Bahkan di dalam riwayat yang lain, man qara'a Yasin amama hajatin qudiyatlah. Siapa orang yang baca Yasin di hadapan hajat yang mendesak, yang dia butuhkan, Allah wujudkan hajatnya. Baca Yasin. Jangan nggak baca. Asal baca Yasin dengan khusyuk. Kita memohon kepada Allah melalui membaca surat Yasin. Allah ijabah, nggak bakalan kesulitan makan dalam hidupnya, nggak bakalan. Meski di zaman kelaparan, enggak bakal ngalamin kesusahan hidup kalaulah dia mau berdoa memohon kepada Allah melalui surat Yasin. Saudara, di Yasin itu ada lafaz mubin 7. Ini dahsyat Yasin. Lafaz mubin di Yasin ada 7 kata mubin. Ayatnya begitu. Dari 83 ayat itu ada lafaz mubin. Pada bagian pertama pada ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in
ahsainahu fi imamin mubin. Itu ada mubin di ayat 12. Di mana lagi? Di ayat 17 ada lafaz mubin lagi. Wa ma alaina illal balagul mubin. Ada mubin. Ada. Di Yasin ayat 17. Mana lagi? Di ayat 24 ada lagi lafaz mubin. Inni idzan lafi dolalim mubin. Mana lagi? Pada ayat 47 ada lagi lafaz mubin. In antum illa fi dolalim mubin. Itu udah 4 aja mubin. Mana lagi? Pada ayat 60 Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga tentang mubin. Wa ani'buduni. Wa ani'buduni. Hadasatul mustaqim. Terus la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Adu mubin ayat 60. Ayat 69 ada lagi tuh lafaz mubin. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ada. Pada ayat 77 yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala sebutin juga kata mubin. Faida huwa khosimum mubin. Itu ada 7 di surat Yasin, ada 7 mubin. Maka kata ulama, karena Yasin itu isinya ada 7 mubin, disinilah rahasia kita minta sama Allah. Pada setiap lafaz mubin kita ngomong sama Allah, biar enggak ngalamin kesusahan hidup, biar enggak ngalamin kita kelaparan, enggak makan. Minta sama Allah. Setiap habis lafaz mubin seperti di ayat 12, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Baca. Sebelum minta baca sholawat dulu tuh bastur rizki. Baca sholawat dulu sehabis mubin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladhi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut alaina rizqan halalan wasi'an min kulli jihah min khazaini ghaibik bighairi minnati makhluq bimahdi fadlika wa karamika ya Rahman. Baru doa Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya mujiba da'watil mudtarrin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni birahmatin min indika farhamni rahmatan min indika tughnini biha an rahmati man siwa. Udah selesai doa, lanjutin lagi wadrib lahum, terus aja. Ntar doa lagi kayak tadi. Setelah ayat 12 ayat 17 baca lagi sholawat bastu rizki, baca doa lagi. Setelah sholat bastu rizki, Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya mujiba da'watil mudtarrin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni rahmatan min indika tughnini biha an rahmati man siwa.
entar lagi ketemu ayat 24, doa lagi, ketemu lafaz mubin, entar lagi ketemu ayat 47, doa lagi, kan ada mubin, entar lagi ketemu ayat 60, ada mubin, doa lagi, entar lagi ada ayat 69, minta lagi, ada mubin, entar lagi ada ayat 77, minta. Begitulah namanya kita minta ta'amul zahir dengan asbab yang kedua. Yang pertama dengan ikhtiar lahiriah, yang kedua dengan ikhtiar batiniah. Jangan kita enggak minta makan sama Allah, sebab ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sungkan-sungkan sebagai hamba yang tidak punya qiyamuh binafsihi, bahkan yang dipunyai oleh dirinya sifat iftiqar, mintalah makan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini semua namanya disebut ta'amuz zahir, makanan lahir, makanan lahiriah. Sebagai hamba yang baik, kalau mau minta makan sama Allah, karena makanan ada dua, ada makanan lahiriah, ada makanan batiniah. Makanan lahiriah ini umum. Maukah orang itu beriman kepada Allah ataukah tidak beriman kepada Allah, bila dia minta sama Allah, Allah kasih. Makanan lahiriah, maka orang non muslim makan juga begitu, sebagai ta'amuz zahir namanya. Tapi makanan yang kedua, saudara, namanya disebut ta'amul batin, makanan ruhani. Makanan ruhani ini Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu makanan batin? Iman. Mana makan batin? Sehat jiwa. Mana makanan batin itu? Ibadah. Mana makanan batin itu? Ilmu, ngaji. Ini namanya disebut makanan batin. Begitu, makanan batin. Karena itu saudara, dari dua makanan, ada makanan lahir, ada makanan batin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an wa an jami'il a'immatil mujtahidin, muridnya Imam Syafi'i, menyatakan hajatun nasi ila ta'amil batin alladhi huwal ilmu asyaddu wa a'zamu min hajatihim ila ta'amil zahir. Kata Imam Ahmad, saudara, kebutuhan manusia kepada makanan batin itu lebih besar, lebih agung, lebih luar biasa ketimbang butuhnya manusia kepada makanan lahir. Sehingga kita sebagai manusia butuh kepada ilmu, yang mana ilmu itu adalah makanan ruhani, lebih dibutuhkan oleh kita dibanding semacam nasi dan seterusnya sebagai makanan lahir. Kenapa? Karena nasi, lauk pauk dan seterusnya ini hanya menguatkan badan saja. Sedangkan makanan batin, ilmu,
adalah menguatkan ruhani. Kalau ruhani itu kuat, maka badan tahan banting. Kalau ruhani itu kuat, sehat, maka badan akan terbawa menjadi sehat. Keliru tuh, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa itu? Iya tuh, yang kayak begitu. Keliru. Di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat. Jiwa dulu yang sehat. Jangan jiwanya nggak sehat. Jiwa yang nggak sehat ngelihat sate kambing monster. Ini darah tinggi, monster. Lihat emping, monster. Mengerikan, virus, begitu. Begitu, padahal virusnya dipakai juga di tangannya, virus. Begitu. Jadi begitu saudara. Yang kagak-kagak, ini virus. Bukan. Ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Jadi karena batinnya rusak, maka badannya enggak stabil, tekanan darahnya enggak stabil. Maka kata Imam Ahmad, Anda butuh kepada ilmu sebagai makanan batin lebih dibanding badan Anda butuh kepada nutrisi lahir. Maka kita minta sama Allah tambahan ilmu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran, wa qul Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, tambahkan aku makanan batin, yaitu ilmu. Sebab dengan ilmu orang jadi kuat, dengan ilmu orang jadi sehat, dengan ilmu hidup bergairah, dengan ilmu pikiran jadi fresh. Begitu. Ada orang duitnya banyak suntuk mulu, ini kurang, ini makanan batinnya kurang. Makanan batin, maka ngaji itu nenangin. Makanya ketika Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatal abr ngaji malam Rebo di Jembatan 5, masjidnya Guru Mansur, ngajinya Tafsir Munir, Nihayatuz Zain, Nurul Dholam, kitab Syekh Al-Bantani yang dibaca. Ngaji nyampe situ 8:30 karena maghribnya dari Gajah Mada. Begitu, orang pada tidur, guru ngajar, dia tidur aja gitu. Ada yang negur, Muallim tuh yang tidur nggak diomelin. Jangan. Kenapa? Itulah manfaatnya makanan batin, manfaatnya ilmu, majelis ilmu. Manfaat dari mana? Manfaatnya ngaji itu menenangkan. Itu yang tidur tuh tipikal orang yang di rumahnya diomelin bininya mulu. Kalau di rumah kagak bisa tidur, baru bisa tidur kalau di majelis taklim karena tenang. Tuh, ilmu itu membawa ketenangan. Makanya gurunya baru bismillah, matanya 5 watt. Begitu. Itu majelis ilmu. Jadi ta'amul batin huwal ilm. Makanan rohani adalah ilmu. Minta ilmu. Jangan enggak. Minta ilmu. Ilmu apa aja? Semua ilmu manfaat. Minta ilmu. Jangan tidak. Fastat'imuni, kata Allah. Ayo pada minta makan kepadaku. Ut'imku, ku beri makan kamu. Jadi minta makan nama Allah. Bagaimana kalau kita mengemis? Haram. Hukumnya kita mengemis kecuali karena kita terdesak. Anda boleh. Jangan sampai kayak orang-orang kadang, kasihan saya kecil-kecil ada di lampu merah segala macam.
ini dieksploitasi, ini harus buru-buru nih dinas sosial ini untuk merawat demi supaya pertumbuhan anak bagus kalau kejadian kayak begitu. Saudara, kata Nabi, man fataha babas su'al fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqri. Siapa orang yang membuka jalan ngemis, minta-minta, maka Allah buka 70 macam jalan kesusahan hidup. Tambah susah hidupnya dengan kita banyak ngemis. Jangan begitu. Jangan. Bahkan dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala amwalan nasi takassuran, man sa'ala amwalan nasi takassuran, yas'alullaha jamratan min jamratin nar falyastaqlil aw liyastaksir. Siapa orang yang meminta-minta harta orang, niatannya karena untuk membanyakkan harta, ngemis biar dia bisa kebeli ini, kebeli itu, ngemis, maka sebetulnya yang diminta adalah api dari api neraka. Silakan banyakin ngemis atau dikitin. Karena kecuali kita terdesak karena kita nggak ada sama sekali dan nggak ada yang bisa bantuin kita, mengasih kail kita kerja, lalu kemudian kita minta buat kebutuhan kita makan hari ini, dah selebih dari itu kita ibadah, itu kalau karena dia butuh ndak apa-apa, boleh karena darurat. Sebab apa? Kalau kita membuka pintu meminta-minta ngemis sama manusia, satu, sebetulnya sedang jelek-jelekin Allah di hadapan makhluknya. Seakan-akan Allah tidak bisa memberi makan dia. Kedua, kita sedang menghinakan diri kita. Belum tentu juga dikasih sama orang. Begitu. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai hamba, sebagai makhluk Allah, hamba Allah, butuh kepada Allah, butuh memberi kita nutrisi lahir dan nutrisi batin. Andai kita dapat makanan lahir dari kantor kita di mana kita kerja, yakini itu sebab doa. Hakikatnya Allah, ibaratnya ada seorang pengawal raja ngasih kuda sama kita, maka kita harus cerdas. Ini kuda dikasih dari mana pengawal? Ini dari raja. Oh, dari raja, maka kita terima kasih banyak sama raja, sebab ini mah sebab doa. Pengawal ini sebab saja, hakikatnya mah dari raja. Begitulah kalau kita kerja kantoran dapat gaji dari bos, yakini bos ini pengawal raja. Hakikat yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terima kasih kita sama Allah jauh lebih besar dibanding terima kasih kita kepada makhluknya, karena hakikatnya Allah. Tapi kalau kita melupakan Allahnya, akhirnya kita hormat sama manusia, melupakan Tuhan yang sesungguhnya yang memberi secara hakikat, kurang mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita faham
Ini Allah kalau kita ngewarung, ada pembeli datang ke warung kita, itu sebetulnya wakil raja. Yang ngasih mah sebetulnya raja. Raja nyuruh dia belanja ke warung kita, maka terima kasih banyaknya ama raja, ama Allah yang sifatnya qiyamuhu binafsi, bukan sekedar ama pembeli, ama Allah. Jadi makin banyak warungnya laris, makin gemar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada keyakinan emang dia butuh ama Allah yang ngasih makan dirinya sebagai makanan lahir. Singkatnya, makanan lahir maupun makanan batin dua-duanya dibutuhkan oleh kita bersama. Namun kebutuhan kita kepada makanan batin yaitu ilmu, taat, jauh lebih banyak daripada kebutuhan kita pada makanan lahir kita. Dan kita harus pahami, makanan lahir kita jangan asal makan, harus pilih yang halal, karena makanan ini ibaratnya bensin. Kalau motor tuh bensinnya campuran, jalannya bagaimana? Motor bensinnya campuran, jalannya bagaimana? Jalan nggak? Jalan tapi endet-endetan. Kalau bensinnya air, kagak jalan. Kalau bensinnya murni, lancar. Ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak. Patut diduga bensinnya campuran. Ada orang dohor kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak, subuh kagak. Patut diduga bensinnya air. Ada orang dohor rajin, asar, maghrib, isya, subuh rajin, ngaji juga rajin. Ini orang husnudon kita bensinnya pertama, bensinnya begitu, saudara. Dan kita butuh ama Allah. Karena itu sekali lagi kata Allah ama kita, ya ibadi kullukum ja'i, hambaku anda itu lapar, butuh makan. Illa man at'amtuhu, kecuali yang kagak kelaparan, orang yang aku kasih makan. Karena itu fastat'imuni, ayo jangan sungkan-sungkan, minta makan namaku, minta makan namaku. Ut'imkum, niscaya aku beri makan kepadamu. Maka kenapa sebelum makan kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada apa ini wa qina adzabannar? Jauhkan kami dari neraka, adab neraka. Lagi makan ngomongin neraka, lagi makan ngomongin tinja aja nggak resep, ini mau makan ngomongin neraka. Bukan. Kita minta sama Allah, rezeki yang kita makan ini jangan ampe nganterin kita ke neraka. Jangan ampe. Ya Allah, kau berikan rezeki kepada kami. Nih yang kami makan nih. Tapi tolong jaga kami dari rezeki yang kami makan di badan kita. Jangan ampe menyebabkan kami masuk neraka. Tuh begitu. Habis makan alhamdulillah di apa yang ngasih makan nama kita, wasakona ngasih minum nama kita. Ini kan pentingnya di dalam hidup dan kehidupan kita. Singkatnya, betapa kita jadi makhluk butuh kepada Allah, butuh diberi makan ama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita betul-betul memahami hadis qudsi ini. Amin ya rabbal alamin.